Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, masih di On Masjid. Jadi sebelumnya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini lagi kita akan bahas cerita mistis, tapi kali ini agak berbeda. Jadi kita langsung datang ke rumahnya si beliau. Si beliau ini udah seorang yang menurut saya udah agak sepuh ya. Jadi dia mempunyai barang yang unik tapi berbentuk bambu. Nah, seperti apa bambu tersebut dan apa cerita horornya dari bambu tersebut? Mari kita langsung tanyakan kepada beliau. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya sekarang. Ini dengan Bapak siapa di sini? Bapak Sutardi. Bapak Sutardi. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin membuktikan, melihat serta ya pengen benar-benar melihat lah intinya keunikan dari si koleksi Bapak Tardi ini, yang katanya mempunyai bambu apa saya Iya, tahu. benar. Itu boleh diceritakan Pak, gimana ceritanya itu? Ya, pertama ada cerita tentang objek bambu petuk. Nah, itulah saya minat ingin memiliki, dan saya selalu mengejar siang atau malam dengan cara saya. Alhamdulillah saya diberi petunjuk yang oleh Yang Kuasa itu melalui mimpi. Oh iya. Di situ saya mimpi seperti jalan-jalan di mana, tapi di situ saya lalu memegang pring itu bersinar. Nah, dari situlah itu mimpi itu enggak panjang. Dari situlah saya siang paginya ya berangkat ke kebun, saya cari sampai 3 hari itu baru ketemu. Seperti itu ceritanya awalnya. Itu dia bambunya seperti apa sih Pak? Boleh saya melihat nggak Pak bambunya? Nah, coba Kalau bambunya sih ya alhamdulillah masih hidup, karena dia belum seberapa tua. Saya pot. Oh, coba Pak, boleh dikasih tahu Pak kepada kami? Masih hidup. Oh iya. Boleh. Sini. Biar agak kelihatan di kamera. Fokus. Nah, coba bisa dijelaskan nggak Pak, tentang bagaimana awalnya bisa nemu ini dan cerita mistis begitu ngangkat si bambu ini, apa mungkin ada apa di situ atau gimana? Pertama saya mau ke tempat bambu itu, ada entah apa yang lari, tapi sepertinya seperti ular atau apalah. Nah, disitulah saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya sudah merasakan aman untuk saya masuk ke lokasi seperti itu. Di situ ya ada sih yang namanya hewan. Pertama saya melihat itu ada ular kecil, terus melihat apa itu seperti buaya itu, penyawak atau apa namanya itu. Terus ada burung hantu. Itu malam apa sih yang itu Pak? Itu sekitar jam 11:30 siang. Oh iya, berarti pas syukur ya. Hampir. Burung hantu ada sekitar 4 atau 5 lah. Begitu saya muter-muter, saya cari sekitar hampir 1 jam lah. Saya sampai merokok sampai habis 2 batang. Alhamdulillah di situ saya diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk pring seperti itu. Kamera bisa ngelihat nggak? Maksudnya bisa di zoomin nggak kamera? Bagaimana si bambu ini posisi bentuknya? Nanti biar bisa dijelaskan sama si Bapak Sutardi ini. Coba kamera di zoom ke depan. Yang petuk tuh yang mana? Nah, ini kalau udah besar, ini namanya nih alis itu
biasanya itu dia tumbuh lalu ke bawah. Kalau pada umumnya alis itu pring yang pada umumnya itu ke atas. Ya. Ini di sini ada alis. Yaitu tumbuhnya kalau yang petuk itu ke bawah, terus ranting itu kebanyakan itu berhadapan. Itulah namanya petuk. Ya ada si petuk yang alis ke bawah, ranting ini di sebelah sini tapi juga ke bawah, ada nyamping, ada yang seperti ini. Kalau yang lebih bagus itu yang seperti ini. Terus alis ini kalau sudah tumbuh nanti besar, insya Allah ini kelihatan jelas ini ke bawah, alis ini ke bawah gitu. Yang kalau bahasa Jawa itu namanya klokop, itu ke bawah. Kalau pada umumnya kan itu ke atas. Nah ini ke bawah, ini ke atas, yang ini ke bawah, agak nyamping. Gitu, itu namanya petuk. Petuk lah ya dia. Ini masih muda, paling sekitar 5 atau 6 bulan lah. Hidup dah Pak ya. Hidup. Gimana kawan-kawan, sudah jelas Gitu. bambu petuknya ini? Udah taruh sini aja nggak apa-apa, buat nanti biar ada di kamera biar kelihatan si bambu petuknya ini. Katanya Bapak Sukarti ini bukan satu atau dua, bahkan berapa banyak tuh ada koleksi-koleksi lain Pak? Ada alhamdulillah sekitar, kalau bambu petuk itu yang masih saya pot, masih hidup itu masih dua. Masih dua. Yang sudah mati itu satu. Itu selain bambu petuk itu apa itu Pak yang ada? Selain bambu petuk itu ada namanya Rokosukmo. Ya, ada yang lain itu saya nggak tahu jelas namanya apa itu. Tapi yang sulit dicari itu bambu petuk sama Rokosukmo. Iya. Itu sangat sulit dicari. Itu nyarinya tuh maksudnya gimana, terus apa ada rahasia tersendiri gitu Pak? Ya alhamdulillah itu ada rahasia tersendiri yang orang lain itu jarang mengetahui. Yang tadi Bapak bilang bambu Rokosukmo ada gitu Pak, barangnya sekarang ada? Barangnya ada sekarang, ada di rumah. Boleh ditunjukkan? Nah ini namanya bambu Rokosukmo ini. Jadi bisa dikatakan Rokosukmo, ranting ini tumbuh masuk ke dalam batang pring, itu namanya masuk Rokosukmo. Kalau bahasa yang jelas itu bambu Rokosukmo. Ini ada satu yang di bawah, ini ada satu lagi yang di tengah, terus yang lain itu cuma bolong-bolong biasa. Ini ada satu, dua. Ini namanya bambu Rokosukmo. Tapi ini nggak hidup ya Pak ya? Ini sudah mati nih. Tapi kayaknya ini sudah lumayan cukup umur ini. Udah agak kuning. Ini timbang sama bambu ini, cara mencarinya itu bisa dikatakan sulit. Butuh ekstra dan keyakinan yang penuh. Rokosukmo sama petuk itu timbang. Ini masuk, ranting masuk ke dalam bambu namanya Rokosukmo. Ini juga ini masuk. Lebih sulit ini apa ini kalau mendapatkan si bambu? Ya namanya petunjuk itu nggak bisa dikatakan lebih sulit itu atau ini, itu enggak. Itu cuma karena nasib atau ketunung namanya itu. Bisa diceritain nggak waktu dapetin si bambu Rokosukmo ini? Kalau waktu mau dapat ini sama ini kayaknya itu imbang itu melalui mimpi semua. Dari mimpi semua itu asli dari mimpi. Yang ini satu batang tapi cuma dua, yang lain itu enggak ada. Ini satu masuk, ini satu, ini
melingkar ini kan gini kan jadi. Tapi akhirnya ini seperti ini. Nah, ini namanya Rogo Sukmo. Nah itu. Mengulas cerita tadi yang Bambu Rogo Sukmo, itu bisa diceritain nggak Pak? Cara ngambilnya itu, secara dapatnya itu gimana gitu? Cara ngambilnya itu ya pertama itu alhamdulillah ya yang sering salam itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Setelah lewat mimpi saya penasaran, saya berangkat ke tempat mimpi tersebut. Nah saya begitu saya berangkat ke kebun. Disitulah ada tempat pring itu enggak seberapa jauh. Saya lah ke tempat lokasi di situ. Selama perjalanan itu di situ ada sesuatu yang nggak masuk akal lah. Tapi disitulah saya sudah nekat pula kalau saya itu benar akan saya ambil. Itu namanya Rogo Sukmo. Disitulah ada setelah saya ke tempat lokasi ada seperti tinggi, besar, ada anak kecil, juga ada perempuan pakai baju putih di lokasi itu. Terus ada apa itu namanya saya nggak seberapa jelas. Saya cari terus, tapi disitulah. Alhamdulillah sekitar setengah jam lah saya mendapatkan yang namanya itu Bambu Rogo Sukmo. Itu waktu pas start ini ketemu dengan sosok-sosok itu, apa reaksi waktu itu? Kalau pertama itu ada hawa dingin, panas, terus ada penampakan bambu itu seperti goyang-goyang, bisa dikatakan angin atau apalah, tapi itu enggak sewajarnya. Tapi alhamdulillah atas itu yang Maha Kuasa itu saya alhamdulillah itu semangat dan yakin. Alhamdulillah setelah itu yang jelas itu saya dapatkan lah Bambu Rogo Sukmo itu. Kalau penampakan itu luar biasa. Kalau dijelaskan itu susah karena banyak kejadian. Tapi Bapak Start ini dengar-dengar saya itu koleksinya itu banyak sekali Pak. Misalnya barang-barang unik tersebut loh. Itu kayaknya ada beberapa itu saya sudah dengar sih. Tapi itu nanti kawan-kawan semua nanti bisa itu di part-part selanjutnya nanti kita mengeksplor ke rumah si Bapak Start ini. Jadi biar nanti tunggu terus videonya kami mengeksplor ke tempat Bapak Start ini. Jangan sampai ketinggalan pokoknya ya kawannya. Jadi nanti biar kita bisa terus mencari dan melihat keunikan apa yang udah jadi mungkin kepunyaan si Bapak Start ini. Pesan terbaik Bapak Sutardi buat para penghobi barang-barang unik ini apa kira-kira Pak? Pesannya kira-kira? Pesan pertama itu semua apa yang ada di dunia ini semua milik Yang Maha Kuasa. Yang pertama itu yang jelas untuk pembelajaran diri, bagaimana cara mencari jati diri atau mencari kesenangan atau hiburan yang tidak merugikan orang lain. Itu sebenarnya itu perlu dipahami dan dipelajari, karena itu salah satu untuk mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa. Sip, baik. Mungkin itu aja pesannya. Mungkin begitu aja dulu. Oke kawan, jadi pesan si Bapak Sutardi tadi ini seperti itu. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa dan kita ya pokoknya intinya itulah, kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pokoknya
ikuti terus channel kami Oncom SC biar supaya kita bisa update terus video-video keren selanjutnya, video-video mistis selanjutnya, terutama ini yang sekarang ini saya bikin video ini sama Bapak Sutarti ini. Jadi mungkin malam ini itu aja, tunggu part selanjutnya. Jangan lupa lo di like, di komen, di subscribe, biar supaya kita bisa upload video keren selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.